wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Silmi Nursani dengan NIM 18000331108, Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan judul proposal Kajian Penambahan Madu Kelanceng Trigona sp pada susu kambing siap minum. Selanjutnya, untuk abstrak penelitiannya sendiri berisi madu kelanceng merupakan salah satu jenis madu yang belum banyak diketahui, serta diklaim memiliki berbagai macam manfaat. Begitupun dengan susu kambing yang memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Maka, peneliti berinovasi mengembangkan produk dengan mencampurkan keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan gizi dan tingkat kesukaan konsumen terhadap minuman susu kambing siap minum yang telah ditambahkan dengan madu kelanceng Trigona sp. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu penambahan madu kelanceng pada susu kambing siap minum memiliki kandungan protein yang tinggi serta rendah gula dan rendah lemak, dengan warna putih dan aroma susu pada umumnya, serta tekstur cair yang pas, memiliki tingkat kesukaan yang baik untuk konsumen. Selanjutnya, dilanjutkan ke bab 1, yaitu pendahuluan. Pada bab 1 ini atau bab pendahuluan terdapat 5 poin utama. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua adalah perumusan masalah, yang ketiga adalah batasan masalah, yang keempat adalah tujuan penelitian, dan yang kelima adalah manfaat penelitian. Untuk poin yang pertama pada bab 1 ini, yaitu latar belakang masalah, saya telah merangkumnya kembali ke dalam 5 poin utama, yaitu yang pertama, praktis namun bergizi. Di era yang modern sekarang, orang-orang lebih cenderung memilih makanan yang serba praktis, namun tetap ingin memiliki gizi yang cukup atau gizi yang baik. Nah, di sini peneliti sendiri berinovasi untuk membuat suatu minuman yang memiliki nilai gizi yang baik, rendah lemak, namun tetap praktis. Nah, poin yang kedua sendiri, madu sebagai obat. Di dalam Al-Quran sendiri telah dituliskan adalah madu sebagai obat yang terdapat pada Quran Surat An-Nahl ayat ke-69. Poin yang ketiga, madu kelanceng yang unik. Nah, madu kelanceng sendiri ini berasal dari lebah madu Trigona sp yang termasuk ke dalam lebah madu kerdil tanpa sengat. Nah, rasanya sendiri ini tuh juga cukup unik, yaitu rasanya sedikit masam. Lalu yang keempat adalah susu kambing yang memiliki berbagai manfaat. Susu kambing ini sendiri juga diklaim memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Lalu yang kelima, susu kambing sebagai alternatif pengganti susu sapi. Nah, banyak juga nih yang orang-orang di luar sana yang memiliki alergi susu sapi dan akhirnya memilih susu kambing sebagai alternatif untuk diminum. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu perumusan masalah dibagi lagi menjadi ke dalam 3 poin. Poin yang pertama, bagaimanakah kandungan gizi yang terkandung di dalam minuman tersebut? Lalu yang kedua, bagaimanakah tingkat kesukaan konsumen terhadap minuman ini? Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu apakah penambahan madu kelanceng itu berpengaruh terhadap aroma, rasa, dan tekstur dari susu kambing tersebut. Selanjutnya, lanjut kepada poin yang ketiga, yaitu batasan masalah. Batasan masalahnya sendiri itu terbagi ke dalam 4 poin. Yang pertama, penelitian ini melakukan uji proksimat, uji gula total, dan gula reduksi, serta uji organoleptik. Dan poin yang kedua,
Penelitian ini menggunakan sampel madu kelanceng yang diambil dari budidaya madu kelanceng di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta sampel susu kambing yang diambil dari peternakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, poin yang ketiga, penelitian ini melakukan uji tingkat kesukaan terhadap konsumen, serta poin yang keempat, penelitian ini menggunakan panelis tidak terlatih untuk uji tingkat kesukaan. Untuk poin yang keempat atau tujuan penelitian, tujuan penelitiannya ini terbagi menjadi 3. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui nilai gizi yang terkandung di dalam produk. Tujuan yang kedua untuk mengetahui kandungan gula yang terkandung di dalam produk. Dan yang ketiga tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap produk. Poin yang terakhir atau poin yang kelima yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya sendiri itu dibagi menjadi 3. Manfaat untuk peneliti, manfaat untuk masyarakat, dan manfaat untuk iptek. Manfaat untuk penelitinya sendiri salah satunya adalah agar peneliti mengetahui dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari yang ia teliti. Lalu kemudian manfaat untuk masyarakatnya, salah satunya adalah agar inovasi produk ini dapat membantu masyarakat dalam menjaga kesehatan. Lalu kemudian yang terakhir, manfaat untuk iptek, salah satunya adalah sebagai pengembangan inovasi produk baru. Selanjutnya dilanjutkan pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini saya akan membahas 2 poin utama, yaitu poin yang pertama adalah madu dan poin yang kedua adalah susu kambing. Lanjut kepada poin pertama pada bab 2 ini yang membahas tentang madu. Menurut Jayana 2015, madu tersusun dari molekul gula, sejumlah mineral, serta kandungan yang belum teridentifikasi. Selain itu, madu juga mengandung vitamin B kompleks, vitamin C, dextrin, pigmen tumbuhan, amino acid, protein, dan komponen aromatik. Subbab yang pertama adalah membahas tentang royal jelly. Untuk gambar royal jelly-nya sendiri, kita bisa lihat sama-sama di sini. Di sini royal jelly sendiri itu merupakan senyawa kuat yang dihasilkan oleh kelenjar hipoparingel lebah-lebah pekerja. Nah, di sini royal jelly juga memiliki berbagai manfaat, di antaranya adalah dapat memperbaiki kerusakan, mengatasi gangguan fungsi sel dan kelenjar, memperlambat penuaan, dan mempertahankan keremajaan. Untuk subbab yang kedua yaitu propolis. Propolis sendiri merupakan super antioksidan yang kaya bioflavonoid. Kemudian subbab yang ketiga yaitu pembuatan madu oleh lebah. Di sini saya akan coba menjelaskan secara singkat tentang proses pembuatan madu oleh lebah. Mula-mula lebah menghisap nektar dan mengunyahnya sekitar 20 menit di dalam abdomen, tepatnya di bagian nectar fire. Dalam perut lebah terdapat enzim disakarase yang perlahan-lahan mengurai nektar dari disakarida menjadi gula sederhana atau monosakarida seperti glukosa. Setelah itu, lebah menyimpan nektar dalam kantong madu di sarangnya yang berbentuk heksagonal. Lalu kemudian subbab yang keempat adalah madu sebagai obat. Sebelumnya juga telah dijelaskan untuk madu sebagai obatnya sendiri itu telah dituliskan atau tertera di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-69. Kemudian subbab yang kelima atau subbab yang terakhir yang membahas tentang madu kelanceng. Madu kelanceng sendiri ini umumnya mempunyai aroma dan rasa masam, termasuk juga agak pahit. Aroma dan rasa madu yang terbentuk memang tergantung dari musim buah ketika lebah trigona menghisap tepung sari yang terdapat pada bunga. Kemudian untuk sifat fisikokimianya sendiri bisa dilihat di tabel berikut.
Untuk poin yang kedua, pada bab 2 ini membahas tentang susu kambing. Susu kambing sendiri adalah susu yang dihasilkan oleh kambing betina setelah melahirkan dalam jangka waktu 0 sampai 3 hari. Dihasilkan susu kolostrum yang mengandung sangat banyak zat gizi jika dibandingkan dengan susu sapi. Untuk manfaat dari susu kambingnya sendiri itu, yang pertama memiliki sifat antiinflamasi alami, yang kedua mengandung asam lemak esensial, yang ketiga menenangkan sistem pencernaan, yang keempat menghindari penumpukan lendir, yang kelima bertindak sebagai obat metabolik, yang keenam kaya kalsium, dan yang terakhir atau yang ketujuh dapat bergizi secara alami. Untuk komposisi kimia atau kandungan gizi yang terdapat di dalam susu kambing sendiri bisa dilihat di tabel berikut. Lanjut kepada bab yang terakhir atau bab yang ketiga, yaitu metodologi penelitian. Pada poin yang pertama, yaitu membahas tentang alat dan bahan serta waktu dan lokasi penelitian. Subbab yang pertama yaitu alat dan bahan. Bahan yang digunakan dalam uji proksimat adalah H2SO4, Aquades, NaOH, H3BO3, indikator bromserol green methyl red, dan HCl. Untuk bahan yang digunakan pada uji gula total dan gula reduksi adalah Aquades, PB asetat, Na-fosfat, Na-tiosulfat, HCl, NaOH, Ki, dan indikator methyl orange. Untuk alatnya sendiri, itu menggunakan timbangan analitik, Erlenmeyer, inkubator, aluminium foil, tabung reaksi, gelas ukur, pipet ukur, labu Geldal, kompor listrik, Bunsen, destilator, rak tabung reaksi, desikator, vortex, oven, dan labu ukur. Dan kemudian pada subbab yang kedua, pada poin yang pertama ini, membahas tentang waktu dan lokasi penelitian. Sampel madu kelanceng diambil dari tempat budidaya madu kelanceng di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Lalu sampel susu kambingnya sendiri juga diambil dari peternakan kambing yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Untuk uji proksimat, uji gula reduksi dan gula total, serta uji organoleptiknya ini sendiri dilakukan di Laboratorium Terpadu Universitas Ahmad Dahlan. Lanjut pada poin yang kedua, yaitu tahapan penelitian. Di sini kita bisa lihat bagian dari penelitian ini. Yang pertama, kita memulai untuk meneliti, kemudian melakukan studi pustaka, lalu dilakukan observasi-observasi awal, dan kemudian mulai untuk menyusun proposal, kemudian proposal itu disetujui, lalu kita melakukan survei-survei pendahuluan juga, dan kemudian pelaksanaan survei dan pengumpulan data. Setelah itu ada rekapitulasi data dari data-data yang telah diambil, lalu kemudian mengecek kelengkapan datanya, dan ada juga setelah itu analisis data dan pembahasan data-data yang telah ada, lalu kemudian membuat kesimpulan dan saran, dan setelah itu penelitian pun selesai. Pada poin yang ketiga ini, yaitu tahapan analisis, dibagi menjadi dua, yaitu uji proksimat dan analisis gula reduksi dan gula total. Untuk uji proksimatnya sendiri di sini yang dianalisis itu ada 4, yaitu kadar air, kadar abu, kadar lemak, dan kadar protein. Dan yang kedua yaitu analisis gula total dan gula reduksi. Tentunya yang dianalisis di sini ada 2, yaitu untuk mengetahui kadar gula total dan untuk mengetahui kadar gula reduksi. Kemudian poin yang terakhir pada bab 3 ini yaitu analisis data. Analisis data yang saya gunakan untuk penelitian ini yaitu uji ANOVA.
Uji ANOVA sendiri adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Demikianlah presentase yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian di semester 4 ini. Terima kasih juga kepada Ibu dosen yang telah membantu membimbing sehingga proposal ini dapat selesai, dan juga kepada teman-teman semua, semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.